Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Memulai perayaan Kristi kita dan kita akan mendoakan doa pembangunan gereja kita. Mari kita bangkit berdiri. Doakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Kau senantiasa memberi kami, memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Berilah kiranya Kau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur 671, 671. Syukur 670. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kekal kasih Allah pada Allah segala dewata, karena kekal kasih Allah pada Tuhan segala penguasa, karena kekal kasih Allah. Hanya Dia mengerjakan karya agung, karena kekal kasih Allah. Dengan arif menciptakan langit, karena kekal kasih Allah. Membentangkan bumi di atas laut, karena kekal kasih Allah. Penerang yang besar dibuatnya, karena kekal kasih
355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Di penghujung tahun 2021, kita berkumpul bersama dalam suasana syukur. Kita bersyukur karena Tuhan dengan setia dan kekekalannya menuntun, mendampingi dan memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita masing-masing, baik dalam pekerjaan ataupun usaha-usaha kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam kehidupan menggereja kita, ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Entah sadar atau tidak, kita sungguh senantiasa dengan setia dituntun oleh Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, sungguh pantas pula kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat karunia-Nya yang boleh kita alami sepanjang tahun ini. Sembari tentu dengan penuh harapan, atau kita menaruh harapan yang besar dalam tuntunan Allah untuk memasuki tahun 2022. Tentu bagi kita tidak semuanya menjadi jelas, tidak semuanya menjadi terang. Namun kita yakin dan percaya bahwa kehadiran Sang Terang di tengah-tengah kita, yakni Yesus Kristus, akan senantiasa menuntun, menerangi langkah hidup kita masing-masing, agar semuanya pula berjalan dengan baik dalam kasih dan berkat-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya sembari memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudari sekali, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Kristus kasihanilah Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Gembala, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan kami. Sepanjang tahun 2021 ini, kami telah menjalani kehidupan kami masing-masing
baik dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Kami jalani di dalam kasih-Mu dan dalam tuntunan-Mu. Namun kami juga sadar bahwa begitu banyak pula kekurangan, kelemahan kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami, membebaskan kami dari segala salah dosa kami, agar kami dapat memasuki tahun yang baru dengan segala harapan-harapan, kerinduan, serta usaha yang baru untuk semakin meningkatkan dan memperbaiki kehidupan kami, baik secara manusiawi maupun di hadapan-Mu sebagai Allah yang ilahi. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga persembahkan segala syukur kami kepadamu, segala pengharapan, segala doa-doa kami bagi saudara-saudari kami yang meminta kami bantu dengan doa-doa. Semoga Engkau pula senantiasa mendampingi mereka, menuntun dan mengasihi serta memberkati mereka dalam kehidupan mereka, sesuai dengan segala kebutuhan dan kerinduan serta harapan hidup mereka masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkannya dengan baik dan terlebih mampu memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita.
keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata,
Sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Syukur. Itulah yang paling utama dan terutama ingin kita ucapkan pada kesempatan penghujung tahun 2021 ini. Bahwa kita masih datang di hadapan Allah dengan segala keberadaan, berangkat dari situasi kita saat ini tentu hujan masih cukup terasa, tetapi kita didorong oleh iman dan keyakinan kita bahwa saya mau dan ingin untuk mengungkapkan iman dan menyadari bahwa selama 1 tahun ini Tuhan telah membimbing aku, mendampingi saya untuk memperjuangkan hidup. Dan tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2021, ini sudah 8:30. Itu berarti tinggal 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12, 4,5 jam. Kita masuk di tahun 2022. Lalu melalui bacaan pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya hanya mau mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Sebagaimana yang seringkali saya ungkapkan bahwa hidup kita ini mengalir bagaikan air untuk selalu mencari dan mencari kemana dia pergi, dan akhirnya dia akan menemukan sesuatu yang mungkin lebih nyaman kalau seandainya digambarkan seperti itu. Demikian juga kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Di awal tahun 2021, kita datang di hadapannya untuk merayakan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah, membuka tahun baru pada saat itu. Mungkin kita datang untuk membawa harapan-harapan kita di awal tahun, dan kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi, mengambil bagian di dalam Ekaristi Kudus sebagai tanda kehadiran kemuliaan Allah secara nyata, baik untuk diri kita maupun pada saat setelah kita menerima berkat pengutusan. Dan saya berharap bahwa pada saat itulah kita berjanji untuk mengisi tahun 2021. Hidup ini sekali lagi mengalir dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan, akhirnya berakhir 1 tahun. Kalau boleh kita hitung-hitung, berapa sih bulan yang kita jalani selama 1 tahun? Kalau kita mulai dari bulan saja. 1 tahun itu 12 bulan. Cocok? Anak sekolah? Cocok ya? Atau 13 bulan? Cocok. Siapa yang keberatan? Tidak ada keberatan. Oke, tepuk tangan. Ya, 12 bulan ya, 12 bulan. 12 bulan itu tadi saya katakan, ya kita mulai dari yang besar-besar. Ya, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari ya hari kumpul hari, lalu akhirnya menjadi minggu ya. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, akhirnya 1 tahun. Nah, kita sudah menghitung bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan, 1 bulan itu berapa minggu?
biasa 4, biasa 5. Maka 1 bulan itu selama 1 tahun ini berapa minggu kita jalani? Berapa? Berapa minggu? 50, 52. Cocok? Cocok ya, cocok, bagus. 100. Kemudian 52 minggu ini kita lalui berapa hari? 300 berapa? 365 ya. Cocok atau salah? Cocok. Kita hitung. Januari berapa hari? Jadi 31. Jadi kita hitung saja di sini 31, 30. Ini karena tahun ini tidak sampai 30, hanya 28 hari leh. Ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi yang 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kah? Ya, 6. Lalu yang 30 anggaplah bahwa memang itu sudah 336 atau 33 ya. Karena ada yang sampai 28, 29. Itu hari. Kemudian berapa jam kali 12 1 hari, akhirnya kita bisa mendapatkan berapa jam? Ada yang tahu? Kira-kira berapa jam? 1000 lebih atau berapa? 1999 sekitar itu mungkin ya. 1999 kali 60 detik lagi. Nah, itu berarti 12-an, sekitar 12. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan itu? Kalau tidak ada peristiwa yang sungguh sangat istimewa dalam kehidupan kita, maka apakah kita tetap bersyukur? Saya rasa kita tetap bersyukur. Paling tidak, bahwa Tuhan masih memberikan nafas kepada kita sampai pada saat ini, membuat kita mampu dan bisa untuk bersyukur. Mohon maaf, ada beberapa yang boleh saya lihat pada kesempatan ini, sekali lagi walaupun hujan, tetapi dia berusaha untuk datang, dan mungkin juga dengan seluruh situasi dan keadaannya, tetapi pasti dalam hati dia mau dan ingin untuk mensyukuri kehidupan ini apapun dan bagaimanapun bentuk kehidupan itu. Dan saya rasa itulah yang paling utama yang kita ungkapkan pada kesempatan ini. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan kita pada hari ini, karena kita hidup pada saat sekarang ini, dan sepertinya pengharapan kita bahwa kita akan semakin beriman. Kemudian karena kita semakin beriman dalam seluruh kehidupan, itu berarti bahwa kita mau dan ingin untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada pelenggaraan ilahi Tuhan dalam kuasa Allah, dan berusaha untuk mengupayakan kebenaran kasih Tuhan itu sendiri, berusaha untuk menjadi cahaya, menjadi terang bagi orang-orang lain. Tetapi persoalannya ialah, apakah kita sungguh-sungguh menjadi cahaya dan menjadi terang bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan? Bacaan pertama pada hari ini menggariskan kepada kita bahwa ternyata pada saat sekarang ini muncul antikristus yang mau dan ingin untuk mengantar kita justru semakin menarik kita juga pada kegelapan dunia ini. Karena dalam Injil Yohanes selalu digambarkan dunia ini menjadi gelap. Dunia ini tidak mengenal penciptanya, dan seperti yang kita dengarkan tadi, baik dari surat Yohanes maupun dari Injil Yohanes sendiri, bahwa justru dia datang kepada kepunyaannya tetapi mereka tidak mau menerimanya dan tidak mengenalnya. Kenapa? Karena mereka lebih suka dalam
kegelapan daripada terang. Nah, lewat bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu kita tidak mau menjadi antikristus, tetapi kita mau dan ingin menerima Dia sebagai cahaya, sebagai terang, sebagai penuntun, dan sebagai gembala kita untuk semakin mengarahkan hidup kita dan mengantar kita untuk memasuki tahun 2022 yang akan kita sambut besok hari. Dan dengan pengharapan itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita sungguh akan diterangi oleh kuasa dan kasih Tuhan, sehingga apa yang dikatakan dari akhir bacaan pertama pada kesempatan ini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Maka kita mau untuk sungguh-sungguh mau memperjuangkan hidup secara baik dan benar dalam menapaki tahun 2022. Berangkat dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita di tahun 2021 ini. Supaya hal itu sungguh semakin menjadi kekuatan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, maka pegang teguhlah harapan kita bahwa Allah selalu dan selalu berada pada kita, menyertai kita dan mendampingi kita dalam seluruh kehidupan. Kita telah menerima Dia sebagai terang dan cahaya dalam kehidupan kita. Mari kita pelihara itu, mudah-mudahan dengan kuasa dan kasih Tuhan kita semakin menemukan apa yang yang terbaik, dan akhirnya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Maka saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk boleh bermenung sejenak di depan Allah pada kesempatan ini. Seandainya itu memungkinkan, kita putar kembali bagaimana perjalanan hidup kita mulai dari tanggal 1 Januari 2021, di mana pada saat itu kita sudah diantar dan diperhadapkan pada seluruh situasi untuk membangun kebersamaan kita dalam situasi COVID-19. Gencar-gencarnya pada saat itu dan semakin merambah dalam seluruh kehidupan kita. Tentu rasa takut, rasa gentar menghampiri kita. Bahkan mungkin dalam perjalanan-perjalanan waktu, mungkin sampai saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masih cukup takut dengan seluruh situasi itu. Apalagi kalau kita mendengarkan berita-berita yang disampaikan dan kita melihat medsos yang ada, kita diperhadapkan pada hati-hati dengan varian baru lagi yang kiranya bisa melanda kita di akhir tahun ini. Dan kita berada dalam situasi seperti itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sungguh indah dalam kehidupan kita, tetapi tidak mustahil. Banyak juga pengalaman-pengalaman yang sungguh membuat kita terlalu jatuh ke dalam duka, mungkin kesedihan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan. Tetapi kuasa Tuhan tetap kita rasakan sekecil apapun itu, sehingga kita mampu dan bisa untuk bangun kembali. Dan akhirnya pada malam ini kita masih bisa datang di hadapannya untuk mempersembahkan seluruh niat dan doa-doa kita di hadapannya. Lalu yang ketiga adalah berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan. Tentu kita tidak mau jatuh ke dalam dosa dan kesalahan yang sama yang seringkali menghantui kita. Sebagai orang beriman, dalam menanggalkan hal-hal kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita, jangan sampai menjadi penyakit di dalam diri kita. Tentu tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan sendiri. Harus kita percaya dan meyakini akan hal itu, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi mereka yang punya iman. Dan dengan demikian, apa yang menjadi pengharapannya akan sungguh menjadi tanda perjuangannya. Dan sekaligus di penghujung tahun 2021 ini, mungkin kita menaruh pengharapan untuk hari esok, tahun 2022. Moga-moga tahun 2022 yang terbentang lagi depan kita
kita bisa lalui bersama Bunda Maria untuk selalu membuka rahim diri kita, seluruh hati kita untuk dihadiri oleh Sang Penyelamat. Akhirnya kita tetap mengakui Emmanuel, Allah beserta kita dalam seluruh kehidupan. Kita hening sejenak. Menyadari kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita di hadapan Allah, sebagaimana yang saya serkan dalam WA Depas, jika ada yang ingin menyampaikan dan langsung mengungkapkan ungkapan di akhir tahun 2021 ini, kami persilakan untuk menyampaikannya. Kalau ada yang ingin langsung menyampaikan, silakan mendoakannya dari tempat masing-masing. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati kami umat-Mu, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak sempat hadir karena situasi dan kondisi dan segala pertimbangan yang ada. Maka semoga seluruh doa dan harapan-harapan umat-Mu yang kami bawa dan satukan dalam Ekaristi Kudus mengakhiri tahun 2021 ini, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan bagi mereka semua. Engkau yang mengetahui seluruh perjuangan pergolakan kehidupan, suka dan duka telah dialaminya sepanjang tahun ini. Semoga semua pengalaman kehidupan itu semakin membuat kami umat-Mu semakin bersatu, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berusaha untuk hidup solidar satu sama lain untuk menghadirkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas umur yang panjang, berkat dan rezeki, kesehatan sepanjang tahun 2021 ini. Secara khusus dari Ibu Maria Lalan Sanda Pare Madu, Teresia Rahmawati Madu, Desi Christine Madu, Felix Januar Madu, Yusefina Melani Simon. Semoga dengan ungkapan hati yang dinyatakan oleh anak-anak-Mu ini, semakin menemukan kekuatan seperti yang diharapkan, meninggalkan tahun 2021 dan semakin meneguhkan mereka untuk melangkah masuk di tahun 2022. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan 1 tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami, utamanya Pastor Cornelius Patiol yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga keluarga, syukur dari keluarga Bapak Alang untuk penyelenggaraan Tuhan selama tahun 2021. Juga kepada seluruh keluarga dari Fransiskus Saverius Uwata Puhun, Yosef Tua Puhun, Pastor Aloysius Tue Ado, Matius Muliwindi, Sandi Saputra, untuk senantiasa menunjukkan kekuatan dan rahmat dalam seluruh perjalanan hidup. Juga Suster Marieta SJMY yang Kau anugerahi rahmat kehidupan, tetapi sekaligus menyempurnakan seluruh hidup yang Kau anugerahkan kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas seluruh usaha, pekerjaan yang kami perjuangkan. Kami sadar bahwa Engkau yang menuntun kami untuk menemukan hal itu. Bersama dengan saudari kami Ignatius Jaka Sakti Jubilianto yang sudah Kau tunjukkan pekerjaannya dan menemukan hal itu. Sehingga pada saat ini saya datang mengucap syukur kepadamu bersama keluarga. Kiranya berkat-berkat-Mu yang semakin ditemukan, semakin membuat dia merasa damai dan bahagia bersama keluarga. Tuntun saudara-saudari kami ini dalam seluruh peran hidupnya, utamanya di tahun 2021 dan hari-hari seterusnya. Moga-moga dia bersama keluarga sungguh semakin mempercayakan diri, mempercayakan usaha rencana pekerjaannya, sikapun yang mereka perjuangkan senantiasa akan menjadi kenyataan dalam seluruh kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa memohon anugerah rahmat, selamatan kekal bagi saudara-saudari kami dalam seluruh proses perjalanan hidup di masa di mana Engkau telah mengambilnya dari tengah-tengah kami, dari tengah-tengah keluarga. Leang Cheng Hok yang meninggal 36 tahun yang lalu. Mama Cihong Nio meninggal 25 tahun yang lalu. Kakak Erwin Joyadi, adik Cecilin Leang Gio Ing, Kemanakan Dance Lewang, dan Ibu Anastasia Namur 7 tahun yang lalu, serta 100 hari meninggalnya Ibu Yohana Becek. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerah hidup abadi di dalam kemuliaan-Mu dan menemukan rahmat yang sempurna bersama para kudus-Mu di surga. Dan dengan demikian hidup mereka semakin Kau sempurnakan. Seluruh keluarga yang ditinggalkan, berikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa mempercayakan seluruh doa dan harapan kami
Kiranya dengan berkat-Mu, seluruh umat-Mu di paroki Kristus Raja Andalas ini, bahkan siapa saja yang dengan hati terbuka untuk datang bersama-sama di hadapan-Mu, menyatakan kerinduan bersatu dengan Dikau, baik dalam doa, peribadatan, dan perayaan-perayaan, dalam kebersamaan. Kiranya persaudaraan di antara kami semakin Kau teguhkan, iman kami semakin menuntun kami untuk semakin melihat kebenaran-Mu, dan akhirnya kami semakin berusaha untuk hidup solidar satu sama lain, saling memahami dan saling mengerti, dan dengan demikian kemuliaan semakin kami nikmati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa dan harapan kami di penghujung tahun 2021, kiranya Engkau menyempurnakannya, karena kami senantiasa datang di hadapan-Mu, memohonkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 690. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa yang Maha Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami yang kami satukan dengan roti dan anggur ini atas Yesus Putramu terkasih. Juga terlebih syukur kami atas seluruh kasih dan berkat-Mu yang menyertai kami sepanjang tahun 2021 ini. Dan semoga Yesus Kristus Putramu selalu menjaga dan melestarikan hidup kami, sebab Dialah Tuhan ngantara kami. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Ia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau wafat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Sejenak kita mengingat saudara-saudari kita yang sepanjang tahun 2021 ini telah mendahului kita, telah dipanggil oleh Allah dari tengah-tengah. Dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, bila memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja panjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yang menebus dosa
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komuni Puji Syukur 564, 560. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya
Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia agar kita dapat hidup demi Dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat sabdamu segalanya tercipta. Maka kami mohon dampingilah kami dan tetaplah mencipta, sebab sabdamu merupakan santapan bagi kami, sampai kami Kau persatukan dalam perjamuan kekal. Sembari menantikan peralihan tahun ini, kami telah mengaturkan syukur kami, sembari mengintrospeksi diri untuk menjadi bagi kami tapak awal untuk memasuki tahun yang baru dengan segala harapan dan di bawah tuntunan serta kasih-Mu. Kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang boleh kami alami sepanjang tahun 2021 ini. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa juga di dalam segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami, Engkau tetap memberikan kami kesempatan agar kami dapat menjadi lebih baik di hadapan-Mu dan kelak sungguh berkenan di hadapan-Mu. Semua ini kami aturkan kepadamu Bapa yang Maha Baik, melalui Putramu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, perkenankan kami di penghujung tahun 2021 ini, saya bersama dengan Pastor Agus, seluruh Dewan Pastoral Paroki, mengucapkan selamat mengakhiri tahun 2021, masih ada 3,5 jam. Terima kasih atas seluruh kebersamaan, pengalaman sepanjang tahun ini tentunya. Dan kami percaya baik sebagai pastor yang melayani umat di Paroki Kristus Kerajaan Dallas maupun sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki, tentu banyak peneguhan dan kekuatan-kekuatan, banyak hal yang kita sumbangkan, pikiran, tenaga, dan mungkin juga lewat sering-sering pengalaman kehidupan bersama. Semuanya itu demi kebersamaan kita. Kami ucapkan banyak terima kasih tentunya. Sekaligus juga dalam mengarungi kebersamaan, tentu banyak hal yang tidak pas, tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, umat yang ada di paroki ini. Untuk itu juga kami mohon maaf sebelum tahun 2021 ini berlalu. Kami minta maaf kepada kita semua atas segala keterbatasan, kekeliruan mungkin dan mungkin yang tidak bisa kami buat, tapi tetap menjadi satu pengharapan dari Bapak Ibu. Sehingga tahun 2022 yang tentunya besok kita akan persembahkan lagi, membuka hati kita dalam perayaan Ekaristi, itu akan semakin juga bermakna bagi kita. Sebagaimana yang saya sudah singgung dalam renungan pada hari ini, kita akan mencoba memaknai kehidupan dalam kasih Kristus sebagai pelindung gereja kita untuk semakin beriman, semakin hidup bersaudara, dan semakin berusaha untuk hidup solider satu sama lain. Dan dengan demikian apa yang kita wujud nyatakan dalam seluruh kehidupan kita semakin boleh kita nikmati. Terlebih kami berharap bahwa apa yang telah diupayakan dan sudah berjalan 3 tahun ini, masuki tahun keempat pembangunan gereja kita, mudah-mudahan dengan seluruh pengharapan-pengharapan kita, tahun depan kita sudah bisa memakainya.
Saya kira itu pekerjaan rumah yang terus-menerus akan menjadi suatu pekerjaan kebersamaan kita dalam mewujudkan apa yang boleh menjadi kebersamaan. Kami belum bisa melaporkan seluruh laporan selama 1 tahun ini, atau paling tidak mulai Oktober saya bertugas di Paroki Andalas ini. Tetapi mudah-mudahan sebelum pada pertengahan Januari atau mungkin akhir Januari nanti, laporan-laporan itu akan disampaikan secara terbuka kepada kita supaya kita bisa menapaki kehidupan kita di tahun 2020 dengan hati keterbukaan, kerelaan dan keinginan kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam seluruh karya kita. Terima kasih kepada kita semua yang hadir bersama pada kesempatan ini, dan juga seluruh umat yang mengikuti mungkin perayaan ini lewat live streaming kalau itu di live-kan pada malam hari ini. Kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih dan sekaligus juga mohon maaf jika ada yang kurang pas. Secara khusus yang bertugas dalam pelayanan pada malam hari ini mengakhiri akhir tahun 2021, Pastor Agustinus Matasak yang memimpin kita dalam perayaan Ekaristi sebagai pemimpin utama. Kami berdua dan semua yang mengambil bagian, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari dengan hati penuh ketenangan seperti yang kita rasa tahun-tahun sebelumnya itu biasa sudah ramai. Tetapi tahun ini ya tidak diramaikan dengan letusan-letusan, dan saya kira ini adalah satu kesempatan, walaupun dengan adanya mercun dan mungkin hal lain itu adalah luapan kegembiraan, tetapi situasi mengajak kita untuk tidak terlalu show dengan itu. Kita diajak seperti Bunda Maria untuk merenungkan semua proses perjalanan hidup ini di akhir tahun, sehingga kiranya itu yang jauh lebih membuat permenungan kita semuanya itu akan menjadi satu bagian permenungan. Saya kira demikian dari kami mengakhiri tahun ini. Selamat mempersiapkan diri menyambut tahun baru, tahun 2022. Dan besok insya Allah Tuhan menghendaki kita akan memulainya lagi, datang persembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita membuka tahun baru bersama Bunda Maria yang membuka hatinya menjadi Bunda Allah. Dan dengan demikian kita juga berharap supaya seluruh hati kita semakin terbuka untuk menerima Tuhan dalam memperjuangkan hidup di tahun 2022. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya masih ingin menyampaikan apa yang disampaikan Agus, pula juga saya kan kami Agus. Terima kasih, dan mari kita siapkan hati kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur 477.